Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Ngabuburit bersama BK Paksi. Semoga tayangan ini bisa menemani Bapak Ibu serta anak-anak sekalian dalam menanti saat-saat berbuka, saat-saat yang mustajabah. Mari kita akan sampaikan beberapa kalimat-kalimat hikmah yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Dan semoga puasa kita selama ini diterima oleh Allah dan memberi keberkahan buat kita semua. Kali ini saya akan membawakan kembali sebuah kisah inspiratif mengenai anak baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan kaitannya dengan gilingan gandum. Dikisahkan, ini hadisnya amat panjang, mudah-mudahan cukup waktunya untuk mendengarkan. Suatu hari masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui anaknya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Didapatinya anaknya sedang menggiling syair atau sejenis padi-padian gandum dengan menggunakan sebuah penggilingan tangan dari batu sambil menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada anaknya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Fatimah? Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebabkan matamu menangis." Fatimah radhiyallahu an berkata, "Ayahanda, penggilingan dan urusan-urusan rumah tanggalah yang menyebabkan anakmu ini menangis." Lalu duduklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi anaknya. Fatimah radhiyallahu an melanjutkan perkataannya, "Ayah, sudikah kiranya ayah meminta Ali," maksudnya suaminya, "mencarikan anak seorang jariyah untuk menolong anak menggiling gandum dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah." Jadi Fatimah meminta kepada Rasulullah untuk dicarikan pembantu untuk menggiling gandum dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Mendengar perkataan anaknya itu, maka bangunlah Rasulullah SAW mendekati penggilingan itu. Beliau mengambil syair dengan tangannya yang diberkati lagi mulia dan diletakkannya di dalam penggilingan tangan itu seraya diucapkannya, "Bismillahirrahmanirrahim." Penggilingan tersebut berputar dengan sendirinya dengan izin Allah. Rasulullah SAW meletakkan syair ke dalam penggilingan tangan itu untuk anaknya dengan tangannya, sedangkan penggilingan itu berputar dengan sendirinya. Seraya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bahasa sehingga habislah butir-butir syair atau gandum itu digilingnya. Rasulullah SAW berkata kepada gilingan tersebut, "Berhentilah berputar dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Maka penggilingan itu berhenti berputar, lalu penggilingan itu berkata-kata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat Rasulullah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu dapat bertutur kata. Maka katanya dalam bahasa Arab yang fasih, "Ya Rasulullah, demi Allah, Tuhan yang telah menjadikan baginda dengan kebenaran sebagai nabi dan rasulnya. Kalaulah baginda menyuruh hamba menggiling syair dari masyrik dan maghrib pun, niscaya hamba gilingkan semuanya. Sesungguhnya hamba telah mendengar dalam kitab Allah Subhanahu wa taala suatu ayat yang berbunyi artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang dititahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang dititahkannya. Maka hamba takut ya Rasulullah, kelak hamba menjadi batu yang masuk ke dalam neraka.
Rasulullah kemudian bersabda kepada batu penggilingan itu, "Bergembiralah, karena engkau adalah salah satu dari batu mahligai Fatimah Az-Zahra di dalam surga." Maka bergembiralah penggilingan batu itu mendengar berita itu. Kemudian diamlah ia. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada anaknya, Ananda, yaitu Fatimah, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, wahai Fatimah, niscaya penggilingan itu berputar dengan sendirinya untukmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dituliskannya untukmu beberapa kebaikan dan dihapuskan olehnya beberapa kesalahanmu dan diangkatnya untukmu beberapa derajat." Ya Fatimah, perempuan mana yang menggiling tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan untuknya dari setiap biji gandum yang digilingnya suatu kebaikan dan mengangkatnya satu derajat. Masya Allah. Ya Fatimah, perempuan mana yang berkeringat ketika ia menggiling gandum untuk suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan antara dirinya dan neraka 7 buah parit. Ya Fatimah, perempuan mana yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci pakaian mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan baginya ganjaran pahala orang yang memberi makan kepada 1000 orang yang lapar dan memberi pakaian kepada 1000 orang yang bertelanjang. Ya Fatimah, perempuan mana yang menghalangi hajat tetangga-tetangganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalanginya dari meminum air telaga Kausar pada hari kiamat. Ya Fatimah, yang lebih utama dari itu semua adalah keridhaan suami terhadap istrinya. Jikalau suamimu tidak ridho kepadamu, tidaklah akan ada aku doakan kamu. Tidaklah engkau ketahui, wahai Fatimah, bahwa ridho suami itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemarahannya itu dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Fatimah, apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan baginya tiap-tiap hari 1000 kebaikan dan menghapuskan baginya 1000 kejahatan. Apabila ia mulai sakit hendak melahirkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan untuknya pahala orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, yakni berperang sabilillah. Apabila ia melahirkan anak, maka keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti keadaannya pada hari ibunya melahirkannya. Dan apabila ia meninggal, tiadalah ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berdosa sedikit pun. Dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakannya pahala 1000 haji dan 1000 umroh, serta beristighfarlah untuknya 1000 malaikat hingga hari kiamat. Perempuan mana yang melayani suaminya dalam sehari semalam dengan baik hati dan ikhlas, serta niat yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikannya persalinan pakaian yang hijau dan dicatatkan untuknya dari setiap helai bulu dan rambut yang ada pada tubuhnya 1000 kebaikan. Masya Allah. Dan dikurniakan Allah untuknya 1000 pahala haji dan umroh. Ya Fatimah, perempuan mana yang tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Ya Fatimah, perempuan mana yang menghamparkan hamparan atau tempat untuk berbaring atau menata rumah untuk suaminya dengan baik hati, maka berserulah untuknya penyeru dari langit, yaitu malaikat. Teruskanlah amalmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunimu akan sesuatu yang telah lalu
dari dosamu dan sesuatu yang akan datang. Ya Fatimah, perempuan mana yang meminyakkan rambut suaminya dan janggutnya dan memotongkan kumisnya serta menggunting kukunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman dari sungai-sungai surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan sakaratul mautnya, dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman surga, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari api neraka, dan selamatlah ia melintas di atas titian sirat. Dikutip dari kitab Nisa Haula Rasul karya Muhammad Burhan. Masya Allah. Begitu mulianya seorang istri, seorang ibu, berbagai kebaikan, berbagai pahala, berbagai ganjaran yang akan didapatkan oleh wanita-wanita solehah, istri-istri yang solehah, dan ibu-ibu yang solehah. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, untuk para bapak, untuk para ibu, untuk para suami, untuk para istri. Marilah kita bina rumah tangga dengan lebih baik. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih dekat dengan keluarga, untuk lebih mendalami Al-Quran, tadarus bersama, mulai bersama, berbuka bersama, atau sahur bersama. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk keluarga yang sakinah. Demikian sedikit materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat menikmati waktu-waktu mustajabah menjelang berbuka. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran